Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana si KC ini dan keluarganya dibully ya oleh orang Kristen itu sendiri, dan seolah-olah mereka tidak percaya bahwasanya keluarga KC itu Kristen gitu ya. Padahal keluarga KC pernah membuat kesaksian di Pendeta Manupulu yang dimana pergi haji setahun 2 kali ya, dan umroh sesuka hati itu tadi ya. Nah di sini ketika mereka menghinakan Allah, menghinakan para rasulnya, maka mereka pun akan Allah balas dengan sehina-hinanya ya, bahkan lebih hina dari binatang begitu ya. Demikian kaum muslimin videonya. Mau tanya kok, ini mungkin saya bertanya agak mundur ya karena memang simpang siur. Ada yang bilang anaknya KC itu sama istrinya masih muslim. Ada yang bilang sudah Kristen. Terus ada juga yang bilang, yang mengatakan masih muslim terus bilang begini, itu kan masih muslim, itu cuma depan orang Kristen aja, itu sebenarnya ngaku-ngaku orang Kristen supaya kalau misalnya dia bilang shalom terus apalagi masalah ini itu jadi modus untuk transferan ke mereka gitu. Saya no comment kan, tapi saya tampung gitu. Terus ada beberapa orang lagi dan orangnya terpercaya dan saya kenal memang itu teman baiknya. Ada yang bilang lagi memang itu masih muslim, dan Pak KC itu memang sudah tidak bersama dengan istrinya dan anaknya, dia memang tinggal sendiri setelah dia menjadi Kristen. Tapi ada lagi yang bilang, bahkan tapi nggak usah sebutkan namanya, tapi nanti saya WA kamu aja kok, yang sedang lagi salah satu kita bahas ini sebenarnya, itu bilang bahwa mereka udah Kristen kok. Bapak yakin beneran udah Kristen? Iya udah Kristen, dia bilang. Cuman saya kan orangnya detail ya kok, kritis juga, perfeksionis untuk meneliti percakapan orang dalam video. Nah waktu dia ada ngobrol dalam satu video, diundang si bapak ini dalam channelnya, waktu ditanya bagaimana kabarnya gitu, dia jawabnya gini, alhamdulillah saya baik. Jadi bahasa-bahasa Islami itu masih selalu dibawa gitu loh. Kan kalau udah ya ada sih kayak orang-orang murtadin lah, nggak usah jauh-jauh. Ketika mereka sudah menjadi Kristen, bahasa yang kayak gitu udah nggak terpakai lagi, latah-latah kayak gitu udah enggak gitu. Jadi saya di situ tanda tanya, ini sebenarnya beneran masih muslim atau sudah Kristen? Tapi bahasa yang saya dengar dengan memang saya nonton sendiri itu bahasa-bahasa Islami, alhamdulillah insya Allah gitu. Jadi ini coba kok mungkin ada juga yang awam seperti saya yang nggak ngerti ya kan, ini sebenarnya masih muslim atau sudah Kristen sih cerita anaknya ini. Jadi masih nggak karu-karuan lah itulah kalau dia live gitu kan, masih berantakan, itu cuma tinggal di sebuah kamar, dia bilangnya begitu. Nah isinya itu bolak-balik di situ di belakangnya, karena memang cuma di kamar, hidupnya cuma di situ kan, ngekos dulu kan. Apakah Kristen apa Islam? Saya nggak tahu. Apakah Kristen apa Islam? Waktu live YouTube dulu kan dia masih miskin kan? Saya nggak tahu juga kan. Nah, setahu saya cuma KC sama istrinya, karena anaknya katanya sudah ada tinggal sendiri 2 kan, udah mereka sudah sendiri-sendiri, udah nggak sama mereka. Oh jadi nggak masalah dong Pak KC kalau misalnya sampai pergi ke Jerman atau apa kita pindahin. Oh nggak masalah, udah anak saya nanti nggak masalah kan, kita sudah hidup sendiri-sendiri. Oh ya udah, kita udah siap. Tetapi karena buat saya juga nggak masalah mau itu Islam atau Kristen, karena Kristen pun belum tentu Kristen, Islam pun belum tentu Islam. Jadi iya sih. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya juga sebetulnya. Cuman memang gini kok, karena beberapa kali yang saya dengar juga, ya tapi saya sekali lagi ya kalau memang salah, saya kan bertanya ya kalau misalnya ada istri KC atau anaknya yang nonton ini, saya sekali lagi posisi saya bertanya gitu kan, untuk klarifikasi ya kan. Jadi orang yang mendengar seperti saya pun bisa paham.
Nah, jadi mereka kayak menceritakan tentang masalahnya, ya bermodus-modus gitu loh kok. Modus kesaksian, bilang shalom tengah-tengah orang Kristen hanya untuk donasi gitu loh. Jadi supaya jangan ada orang-orang gereja juga, orang Kristen yang tertipu sama orang ini gitu. Maksud saya sih. Ya, memang ya itu tadi, itulah sebabnya saya tidak mudah percaya begini loh. Saya itu banyak kenalan murtadin dan saya banyak membaptis orang-orang Islam ya selama di Indonesia. Saksinya itu ya Kali Lisoy tadi ya, atau sama Saifuddin Ibrahim malam itu ya kita bawa pasukan masing-masing lah istilahnya kan. Sampai itu pun kita masih jalan. Sampai satu ketika ada anak buahnya Saifuddin yang mengkhianati saya, kasih tahu rumahnya saya ke orang Islam. Sehingga tiba-tiba rumah saya didatangi orang aneh-aneh. Ya kan, wah saya serem ya kan. Tetapi saya langsung tegur dia, nggak Saifuddin Ibrahim ya, karena saya tahu Saifuddin nggak ada urusannya dengan itu. Saya selalu membedakan, tapi memang Saifuddin dikelilingi dengan orang-orang yang brengsek seperti itu. Jadi yang suka ini, nah itu yang membuat saya kalau sama murtadin itu paling ini ya, paling bela lah kalau misalnya, apalagi saya sempat rumah saya itu murtadin itu sempat kumpul itu nginepnya di rumah saya dulu ya. Fadila Mulia juga tahu ya semua, dan salah satu yang saya baptis pertama kali adalah Yohanes Hadi, baru meninggal ya. Beliau baru meninggal, sudah mau doktor tapi baru meninggal karena kan ya alma mater saya, S2-nya kan saya masukkan ke alma mater saya, terus kemudian meninggal beliau kena corona kemarin, sayang sekali. Nah itu dia tahu persis tuh bagaimana. Kalau setiap kali saya baptis saya selalu ajak dia, dan belakangan selama saya di Indonesia kalau baptis saya ajak dia baptis, saya ajak dia ikut membaptis bareng-bareng, saya sedang muridkan dia soalnya waktu itu kan. Nah jadi kalau sama murtadin saya sangat care, mau tulus mau nggak tulus saya nggak urusan, tetapi untuk menaikkan, untuk mempromosikan saya sangat hati-hati. Karena saya kan sudah ketemu sama Ali Makrus, sama Yudi Mulyana, dua-dua ngomong kesalahannya tahu apa enggak Pak? Karena gereja terlalu cepat mengorbitkan para murtadin jadi bintang. Makanya para murtadin pada putus di tengah jalan. Jatuhnya bukan jatuh jadi Islam lagi, jatuhnya karena apa? Karena perempuan, karena uang. Iya, betul. Nah, termasuk si Ali Makrus juga ngomong sama saya, bayangkan Pak Paul nih, saya 2 tahun murtad dari Islam, 2 tahun kemudian saya sudah jadi pendeta. Saya kaget, dia tunjukkan kartu pendetanya. Iya, si Ali Makrus in memoriam. Inilah, saya tidak dibina dengan seksama dulu, di apa dulu, ya, sehingga dasar-dasar saya juga tidak kuat. Tetapi Tuhan untung ajari saya, penderitaan saya selama ditinggal oleh gereja, justru membuat saya sekarang belajar tentang Tuhan. Jadi di akhir hidupnya Pak Ali Makrus, justru beliau itu jadi kenal Tuhan. Jadi mengenal siapa Tuhan itu melalui secara pribadi dia sendiri. Itu tadi pribadi, bukan dari gereja, malah dia bilang bukan dari gereja ngajari saya. Nah, kasihan kan? Nah, udah untung ya ketemu saya. Kalau enggak siapa yang mau ngakuin dia lagi, kasihan kan nggak punya teman. Tapi kita ketemu ya dalam segala sama si KC saya bolak-balik bilang saya juga nggak setuju. Pastor Sarah tentang si KC ini. Caranya KC saya Pak, kalau saya gini caranya gimana? Tapi nggak apa-apa, ini cuma masukan dari saya saja. Nah, terus si KC berhenti, nggak mau ikut kelas. Mungkin mutung kali saya kasih tahu kan. Tapi saya bilang ya nggak apa-apa, saya sih nggak urusan gitu. Cuman sayang sekali dia nggak punya sertifikat untuk sebagai evangelis jadinya kan. Kalau dia ikut kelas sampai selesai kan saya kasih kartu evangelis, berarti kan dia evangelis beneran. Nggak kayak sekarang bingung dia ikut siapa kan. Ya itu pun saya pun baru tahu tuh waktu pas kasusnya, ternyata dia nggak pernah dimentori ya. Nah, murtadin juga ada yang bicara juga memang nggak ada mentornya. Makanya setiap kali ditanya masalah kekristenan dia. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Ketika seseorang ya tidak mau menggunakan akal warasnya, tidak mau menggunakan akal sehatnya, menghinakan Allah, menista Allah berserta Rasul dan Nabi-Nabinya, maka disitulah Allah akan bayar lunas ya. Dan saat ini keluarga si KC malah dibully oleh orang Kristen itu sendiri ya, dimana pada awalnya keluarga KC ini disanjung-sanjung oleh orang Kristen itu sendiri ya, di kolah bintang begitu ya. Namun sekarang ya apa yang terjadi sebaliknya ya. Bukan bulan kaulah bintang lagi, tapi gara-gara kau pula aku jadi banyak utang gitu ya. Kalau dulu
ya, kaulah bulan kaulah bintang. Sekarang gara-gara kau pula aku jadi banyak utang, kan begitu. Oke, kaum muslimin, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambahkan ibrah bagi kita dan menambah keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala, ya, di mana tiada Tuhan selain daripada Allah sang pencipta alam semesta, dan dapat menambah keimanan kita. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita menyayangi Nabi, semakin pula kita mencintai Al-Quran. Oke, demikian kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.